Siap bongkar kejahatan Irjen Teddy Minahasa, AKBP Dodi Prawiranegara berharap perlindungan LPSK. Tersangka kasus peredaran narkoba AKBP Dodi Prawiranegara telah bertemu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dodi berharap bisa mendapat pelindungan dari LPSK agar bisa membongkar kejahatan mantan bosnya yang juga tersangka kasus narkoba, Irjen Teddy Minahasa. Adril Purba, Koordinator Tim Penasihat Hukum AKBP Dodi, mengatakan, Dodi diperkirakan sulit mengungkap kebenaran apabila belum mendapatkan perlindungan LPSK dan Justice Kolaborator. Sebab kasus ini melibatkan Teddy Minahasa yang tercatat masih berstatus Jenderal Bintang 2 aktif. Pertemuan Dodi dan LPSK berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022. Adril mengatakan, pertemuan itu dilakukan guna membahas permohonan perlindungan dan justice kolaborator yang telah diajukan kliennya. Petugas LPSK menemui langsung Dodi di Polrestro Jakarta Selatan dan melakukan pertemuan selama 4 jam. Adril menuturkan, dalam pertemuan itu petugas LPSK menyatakan berkas pengajuan perlindungan dan JC Dodi telah lengkap. Selanjutnya, tim LPSK akan menelaah dan mendalami sebelum memberikan keputusan akhir mengabulkan atau tidak permohonan perlindungan dan JC bagi Dodi. Adril menyebutkan permohonan perlindungan dan JC bagi Dodi sangat penting mengingat kliennya itu akan kesulitan mengungkap kebenaran karena melibatkan Teddy Minahasa yang tercatat masih berstatus Jenderal Bintang 2 aktif. Berdasarkan Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata Adril, syarat untuk menjadi JC diantaranya bukan menjadi pelaku utama dalam perkara atau kejahatan tersebut. Selanjutnya, keterangan saksi pelaku atau JC dinilai penting untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Dodi Prawiranegara sebelumnya mengaku sempat menolak perintah Irjen Teddy Minahasa mengambil barang bukti narkoba di Mapolres Bukit Tinggi untuk diedarkan kembali. Adril menegaskan, kliennya yang saat itu berstatus Kapolres Bukit Tinggi hanya menjalankan perintah dari Teddy selaku pimpinan, karena mendapatkan tekanan. Sebagai bawahan, kata Adril, Dodi pun tak kuasa menolak permintaan Teddy untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu hasil pengungkapan kasus Polres Bukit Tinggi. Kalau nggak salah bulan Juni, itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang, siap tidak berani Jenderal. Adril pun menyebut bahwa kliennya juga diperintah Teddy menukar barang bukti yang diambil dengan tawas agar aksinya tidak diketahui anggota lain. AKBP Dodi menjalankannya dengan keadaan tertekan, walaupun dalam hatinya menolak. Akhirnya dia menjalankan perintah agar loyal, walaupun dia tidak punya niat. Adril pun menegaskan bahwa Teddy merupakan otak utama dari kasus yang menjerat Dodi dan juga 9 tersangka lainnya. Terbongkarnya peran Teddy keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy. Kadif Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu, termasuk Teddy Minahasa. Sedangkan 10 orang lainnya adalah HE, R, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, Linda, Au, Arif, AKBP Dodi, dan dengan. Kini Teddy dan para tersangka lainnya telah mendekam di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!